Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan berita tentang pendaki yang hilang di Bukit Krapyak. Jika teman-teman belum melihat video pembahasan saya yang saya upload kemarin, silahkan ditonton dulu. Karena di video kemarin saya ini sempat membahas tentang sebuah makam, yaitu makamnya salah satu pendamping Prabu Brawijaya yang ada di sana. Meskipun di berita umumnya nama yang saya sebutkan di video tersebut ini tidak ada di makam sana. Apakah memang beda penyebutan atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas, jika teman-teman penasaran dengan sosok pendamping Prabu Brawijaya yang dimakamkan di Gunung Krapyak, silahkan cek video saya yang saya upload kemarin. Dan buat teman-teman yang juga penasaran dengan satu lagi pendamping Prabu Brawijaya yang makamnya ini terletak di daerah Ngawi, tepatnya di Desa Patalan, silahkan cek juga, cari saja cluenya yaitu Ki Ageng Cangkring Kang Z. Karena semua ini ada kaitannya tentang sejarah perjalanan Prabu Brawijaya saat melakukan perjalanan sampai akhirnya muksa di Gunung Lawu. Nah, sehubungan dengan berita tersebut ya teman-teman, hari ini ada informasi baru, yaitu ternyata pada hari Jumat kemarin tim relawan ini mendapatkan informasi baru, yang mana hari tepat di mana si Raffi Dimas Abdar ini dinyatakan hilang. Ternyata tanpa sengaja ada sekelompok orang yang saat itu berkemah di area sana juga membuat video saat mereka ini sedang santai di depan tenda. Dan ternyata di dalam video mereka ini menangkap sosok dengan ciri-ciri sama persis seperti Raffi. Dia ini berjalan mengarah menuju ke petilasannya Prabu Brawijaya tanpa alas kaki dan menggunakan pakaian atas yang berwarna agak kecoklat-coklatan. Setelah video itu dikonfirmasi ke beberapa saksi dan ternyata hal tersebut dibenarkan. Ini adalah Raffi. Namun sayang informasi ini agak telat ya teman-teman. Karena apa? Karena kejadian rekamnya si Raffi pada saat dia berjalan menuju ke petilasannya Prabu Brawijaya ini terjadi di Minggu pagi. Seperti penjelasan saya di video kemarin, kronologinya yaitu si Raffi Dimas ini sekitar jam 5 pagi pada hari Minggu itu berjalan dari arah musola. Di situ dia bertemu dengan tiga rekannya, tiga cewek. Di situ tiga cewek ini bertemu dengan Raffi. Hanya saja pada saat disapa si Raffi ini diam tanpa ada respon. Nah, sedangkan informasi tentang video ini masuknya baru kemarin. Pada hari kemarin juga, yaitu pada hari Jumat, hampir semua tim SAR ini mengalihkan pencariannya yang tadinya mencari di area air terjun Grenjengan, sekarang beralih ke area petilasannya Prabu Brawijaya. Jika terhitung Raffi ini berada di petilasan Prabu Brawijaya pada Minggu pagi, sedangkan informasi masuk ini sudah hari Jumat kemarin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari setelah dinyatakan hilang. Selama 6 hari ini semuanya bisa terjadi. Bisa saja si Raffi ini hanya berdiam di sana, dan jikapun si Raffi ini berjalan sudah tidak tahu sampai di mana. Yang pasti kerja keras tim relawan berikut semua tim jajaran yang ikut melakukan pencarian di sana saat ini sudah melakukan pencarian dengan kerja keras dan semoga segera membuahkan hasil. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan rekamannya seperti apa, ini ya teman-teman, kita lihat bersama-sama. Di sini sambil saya jelaskan ya teman-teman. Jadi video ini diambil oleh salah satu dari 4 orang yang saat itu berkemah di area petilasan Prabu Brawijaya. Pagi hari, kurang lebih antara jam 6 sampai jam 7 mereka ini santai di depan tenda sambil ngopi-ngopi. Dan salah satu dari mereka ini mengambil video ini. Tanpa sengaja, video ini merekam kegiatan salah seorang yang sedang berjalan mengarah menuju ke petilasannya Prabu Brawijaya. Menurut keterangan, pada saat melintas di situ sebenarnya si Raffi ini sudah ditawarin kopi. Tapi lagi dan lagi seperti kejadian sebelumnya, saat si Raffi ini ditawarin kopi, ternyata Raffi ini tidak merespon, wajahnya datar. Alias tidak menjawab sama sekali. Dia tetap berjalan menuju ke petilasannya Prabu Brawijaya. Di sini keganjilan mulai terlihat ya teman-teman. Yang jelas pertama,
pada hari Minggu pagi jam 5 saat si Raffi ini berpapasan dengan 3 temannya cewek. Saat ditegur, si Raffi ini sudah bersikap datar, tidak merespon teguran tersebut. Dia tetap berjalan. Perkiraan dari 3 temannya, si Raffi ini berjalan mengarah kembali ke tenda. Nah, yang kedua, keganjilan yang kedua adalah pada saat 4 orang yang berkemah di area petilasan Prabu Brawijaya ini menawari kopi, lagi dan lagi si Raffi ini bersikap datar. Oh, ini juga ada ambulannya. Sebenarnya ada apa dengan si Raffi? Dari sini kita flashback ke belakang ya teman-teman, dari beberapa kejadian para pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Saya ambil contoh satu saja, yaitu hilangnya atau kejadian hilangnya Andi Sulistiawan yang saat itu sempat meninggal di Gegerboyo Gunung Lawu. Saat mereka ini berpapasan dengan rombongannya Udin Jagoan di sana, dia disapa ini ngelantur. Wajahnya datar. Hanya saja mungkin kasusnya ini berbeda. Saat itu Andi Sulistiawan di sana ini mengalami yang namanya hipotermia karena pakaiannya dilepas, padahal saat itu cuaca sangat dingin. Sedangkan kasusnya si Raffi Dimas ini cuacanya tidak terlalu ekstrim, tidak dingin. Dan dilihat dari pakaian yang digunakan oleh si Raffi, ini belum ada yang dilepas. Bahkan jaketnya saja masih dipakai. Oke, coba kita cek lewat Google Map ya teman-teman. Keberadaan Gunung Krapyak, titik lokasi ngecampnya rombongan Raffi ini dengan petilasannya Prabu Brawijaya. Oke teman-teman, kita awali dari Bukit Krapyak. Ini adalah lokasi campground, tempat di mana si Raffi Dimas Abdar berikut teman-temannya ini mendirikan tenda. Dan untuk titik putih ini yang kemarin saya perkirakan adalah musola, tempat di mana bertemunya si Raffi dengan ketiga temannya, 3 cewek ini. Saat itu sekitar jam 5 pagi, Raffi keluar dari musola dan 3 cewek ini sedang mengarah ke musola. Sekitar jam 5 pagi mereka ini berpapasan. Hanya saja pada saat 3 cewek ini menyapa si Raffi ini wajahnya datar dan tidak menjawab alias tidak merespon sama sekali. Kemudian kita langsung lanjut ke lokasi Putuk Puyang. Putuk Puyang berada di sini, titik merah ini ya teman-teman. Menurut informasi yang saya dapatkan, jarak dari Bukit Krapyak ke Putuk Puyang ini kurang lebih antara 2-4 kilo. Karena belum ada informasi yang pasti. Yang jelas untuk jarak tempuhnya dari Bukit Krapyak ke Putuk Puyang ini sekitar 1 jam perjalanan. Sekaligus hal ini membenarkan tentang informasi yang diberikan oleh 4 orang yang kebetulan tanpa sengaja merekam keberadaan si Raffi di petilasan Prabu Brawijaya. Karena mereka ini memberikan keterangan, video tersebut direkam kurang lebih sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Jika memang si Raffi ini terakhir terlihat di area Bukit Krapyak sekitar jam 5, berarti memang benar mungkin dia langsung berjalan. Setelah berpapasan dengan 3 temannya, dia ini tidak kembali ke tenda tapi langsung berjalan terus. Nggak tahu arahnya kemana, yang jelas terakhir terlihat ini berada di Putuk Puyang. Ya, saya rasa itu saja ya teman-teman informasi yang bisa saya berikan di hari ini. Di akhir video kembali saya ingin mengajak teman-teman, mari kita berdoa. Semoga tim relawan yang saat ini bekerja keras melakukan pencarian atas hilangnya si Raffi di Bukit Krapyak sana, ini selalu diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan. Dan juga si Raffi sendiri segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.